Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang bisa berhadir pada siang hari ini. Ulun ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari pembelajaran yang telah saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak. Yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, selanjutnya ada teori motivasi, kontrol, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan keras, dan yang terakhir ada restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit ice breaking untuk kita semua biar fokus dulu dan lebih rileks juga. Ice breakingnya sederhana, menyebutkan sebut tulisannya ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat seberapa banyak sebutan yang benar dari yang lakukan. Sebut tulisannya. Kira-kira berapa banyak yang benar? Semuanya benar? Atau ada yang salah? Sebut tulisannya. Kalau benar semua berarti alhamdulillah ya, sudah fokus dan bisa mengikuti kegiatan siang hari ini. Satu lagi, yang ini sebut warnanya. Sebut warnanya. Kita lihat ya. Kuning, hijau, putih, merah, hitam, biru, kuning, hijau, kuning, merah, biru, putih, hijau, kuning, merah, biru, kuning, hijau, kuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak yang benar daripada yang tidak benar. Atau ada yang betul semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi. Ketika kita melihat atau mendengar kata disiplin, apa yang ada di bayangan ibu-ibu ataupun bapak-bapak? Waktu ya? Bukan saya. Ada lagi? Banyak ya. Kemarin Ulun juga mencoba mengambil responden dari beberapa guru, dan ini jawaban ketika bagaimana kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Pertama, taat peraturan. Kemudian ada tegas. Selanjutnya mengumpul tugas. Kalau dibilang disiplin itu mengumpul tugas. Selanjutnya tepat waktu. Kemudian ada continue, berkelanjutan, disiplin itu. Selanjutnya sesuai jadwal. Kemudian ada juga yang menyebutkan mengerjakan tugas. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau kita
cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu yang sering terjadi mungkin di sekitar kita. Termasuk ulun ketika belum mempelajari modul ini. Nah, di sini ada kutipan Ki Hajar Dewantara, Mardika iku jarwanya, Nora mung lepasing pangreh, nying uga kuat kuasa aman diri priangga. Atau artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap atau bisa, pemahir, pandai buat memerintah diri sendiri. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kita yang saat ini masuk di kurikulum Merdeka. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita pada saat mengajarkan anak-anak adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, atau motivasinya itu dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik atau motivasi itu dari luar. Disiplin positif itu adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif, yaitu materi pada siang hari ini yang kita cita-citakan di sekolah kita. Karena salah satu tujuan pembelajaran terutama di era kurikulum Merdeka ini, disiplin positif itu perlu diberdayakan, sehingga budaya-budaya positif itu membudaya di sekolah kita terutama. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu, tapi tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Atau dengan kata lain, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Atau pada saat ini kita masuk sudah di kurikulum Merdeka, nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk membangun disiplin positif itu kita perlu adanya yang namanya motivasi. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, motivasi orang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya orang bergerak atau melakukan sesuatu karena supaya tidak dihukum, biasanya itu. Selanjutnya, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang termotivasi atau motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di dalam diri mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut atau apa hal yang diperintahkan. Nah,
seseorang ketika motivasinya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk motivasinya dia ingin mendapatkan imbalan atau mau dapat penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, di sini orang berperilaku dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau di kelas mungkin bisa ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah, salah satu contohnya. Dan yang ketiga, di sini mereka melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di sini siswa akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Misalnya mereka ingin jadi orang yang baik, maka mereka melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau bukan dari eksternal. Kemudian motivasi dalam menerapkan disiplin positif itu kita biasanya sebagai guru melakukan beberapa hal. Di sini ada 3. Yang pertama, hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Dan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Nah, jadi kita sebagai guru untuk mengajak anak-anak untuk bergerak atau mereka belajar dan lain sebagainya di dalam pembelajaran, ini yang biasanya kita lakukan. Nah, kita sebelum kesini ada sedikit tambahan catatan. Di dalam diri manusia itu ada yang namanya kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi pada saat anak atau manusia itu tumbuh dan berkembang. Apalagi kita ini berada di tingkat sekolah dasar di mana anak-anak itu memang masa-masanya mereka sedang tumbuh dan berkembang secara psikologis maupun secara emosional. Nah, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Di sini maksudnya adalah mereka harus terpenuhi pertahanan dirinya, termasuk kesehatan, kemudian tempat tinggal atau rumah, dan juga makan. Jadi kalau ini terpenuhi, otomatis salah satu kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi itu terpenuhi. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya di sini kebutuhan psikologisnya mereka mereka harus memenuhi kebutuhan sosial mereka, saling berteman, kemudian saling memberi dan menerima, kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Di sini biasanya mereka ingin merasa dihargai oleh orang lain atau teman-teman atau dengan orang tua ataupun dengan guru. Mereka juga ingin merasa dihargai. Atau mereka biasanya melakukan pencapaian tertentu dan itu. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Di sini kebebasan itu ada maksudnya mereka mereka harus terpenuhi rasa menentukan pilihan
bisa ingin mengatur hidupnya sendiri. Ya, dan yang terakhir ada kebutuhan akan rasa senang, yaitu mereka ingin bermain, bersenang-senang, dan bercanda dengan teman-temannya. Nah, apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, walaupun hanya salah satunya, maka yang terjadi pada manusia atau pada siswa kalau kita di sekolah itu biasanya akan melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau kita biasanya menyebutnya tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, atau tindakan mereka itu yang berkebalikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita kembali ke sini. Nah, sebelum masuk ke hukuman tadi dan konsekuensi kemudian restitusi, ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk mana Bapak dan Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, konsekuensi, kita lihat. Dia masuk ke konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Masuk. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan kemudian diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, ini tadi kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi pada murid-murid kita. Restitusi nanti Ibu bilang. Nah, kita masuk kepada yang hukuman dulu. Nah, berdasarkan tadi setelah melihat kasus memilih apakah dia hukuman atau konsekuensi, kita lihat ciri-ciri hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi pada saat melakukan kesalahan langsung dikasih hukuman saat itu juga.
atau anak atau murid, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba dikasih apa pada saat itu juga tanpa dia tahu, entah kesalahannya mungkin dia tidak tahu atau hukumannya pun dia tidak tahu. Tahu-tahu dia disuruh misalnya tadi keliling lapangan. Nah, tiba-tiba saat itu juga diberikan. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ketika udah diberi hukuman, sudah selesai, ditinggal, anak-anak langsung mungkin kembali ke kelas tanpa diberi pengarahan setelahnya. Dan selanjutnya, hukuman itu yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak itu akan disakiti oleh suatu perbuatan atau bisa juga dari kata-kata. Biasanya dalam hukuman ini ada yang namanya kita guru mengontrol murid. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita sering dengar hal-hal seperti ini. Kemudian orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam guru mengontrol murid, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena sebenarnya murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu biasanya kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid itu tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa perilaku itu memiliki tujuan terhadap perilaku, entah itu disukai ataupun tidak disukai. Selanjutnya ada yang namanya, kita sering menyebutkan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Atau penguatan positif kita bisa sebut dengan bujukan, itu adalah bentuk-bentuk mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, itu murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi dalam jangka waktu panjang, murid itu tergantung pada pendapat dari guru. Jadi ketika nggak diberi arahan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju menggiring murid pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadang-kala bagi guru itu kita tidak menyadarinya ketika mereka melakukan dialog negatif. Kadang juga guru sering menggunakan suara yang halus, tapi pesan yang disampaikan adalah pesan yang negatif. Atau ada orang mengontrol orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan atau perubahan berdasarkan pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu sebenarnya tidak efektif, dan untuk jangka waktu yang panjang itu akan membangun hubungan permusuhan. Nah, jadi dari keempat penyebutan tadi, dari guru mengontrol murid, kemudian adanya penguatan positif itu efektif,
kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu sebenarnya sebuah ilusi. Nah, di sini dituliskan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau choice theory. Nah, itu miskonsepsi yang sering terjadi di sekitar kita pada saat ini. Atau kita sering mendengar ada hukuman atau penghargaan. Nah, penghargaan maupun hukuman itu ternyata sebenarnya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hon, secara ideal belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan. Jadi kita sering ternyata memberikan penghargaan kepada murid atau mengiming-imingi sesuatu kepada murid itu ternyata sebuah hukuman, bukan sebuah penghargaan, atau itu hanyalah sebuah ilusi. Namanya teori dari Dr. Glasser tadi. Kemudian dampak kalau kita menerapkan hukuman atau penghargaan. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan pasti bagi siswa. Yang kedua, tidak nyaman, mungkin perasaannya akan tidak nyaman bagi dia. Kemudian menimbulkan rasa takut. Kemudian mereka biasanya menyembunyikan kesalahannya atau tidak jujur pada kita atau kepada teman-temannya. Dan yang terakhir, mereka bisa menjadi rendah diri kalau sering mendapatkan hukuman. Apabila seseorang mendapatkan penghargaan, biasanya penghargaan ini tidak terlalu efektif, kemudian merusak hubungan atau merusak perasaan. Jadi biasanya timbul rasa iri. Jika ada anak yang mendapatkan hadiah misalnya, pasti yang lain kepingin. Nah, kalau dia terus yang dapat, itu pasti ada yang iri salah satunya. Kemudian mematikan kreativitas, karena mereka ingin unggul, tapi mungkin cara-cara yang akan dilakukan atau dipilih masih kurang tepat. Kemudian menghukum dengan perengkingan. Nah, ini salah satunya tadi, bentuk penghargaan itu sebenarnya menghukum tapi dengan ranking. Dan yang terakhir itu merampas hak dalam menghargai diri, karena fokusnya cuma kepada penghargaan atau hadiah yang akan dia rebutkan atau dia capai. Sedikit penyegaran, mungkin sudah ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, ini gambar apa ya kira-kira? Wow. Ini silakan diambil di toko-toko terdekat. Ini es doger. Kemudian kita masuk ke yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah salah satu penerapan disiplin positif, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi. Itu biasanya sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan juga guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan pelanggaran. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi langsung spontan, mereka nggak tahu apa yang akan didapat. Kemudian ada dampak kalau kita menerapkan yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya efektif, tapi penguatannya jangka pendek. Kemudian monitoring harus berkelanjutan, harus terpantau terus. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Tapi
tapi yang sedikit itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi mereka taat pada peraturan, tapi untuk kesalahannya masih belum mendalam untuk merenunginya. Lanjut ke restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah, kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di masa yang akan datang, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori dari Jameson Gosen. Nah, untuk mempelajari restitusi ini kita sedikit membahas tentang posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, pada saat kita di kelas atau di lingkungan sekolah, kita memiliki 5 posisi pada saat menangani masalah atau menemui masalah yang dilakukan oleh murid-murid kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir disebut sebagai manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah berada di mana ya? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Oke. Kita lihat sedikit contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Biasanya ada kalimat yang diucapkan oleh guru, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan depan atau berdiri di depan barisan. Nah, itu biasanya kita sebagai penghukum. Bahasanya atau nadanya tegas. Atau yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ada kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu biasanya sebagai pembuat rasa bersalah. Atau sebagai teman, ayolah yang tertib nak, buat ibu guru bangga. Kali ini ibu maafkan kesalahan kamu. Nah, ini sebagai teman biasanya. Atau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Kamu tahu kan apa peraturannya dan apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Itu biasanya kalimat atau pertanyaan yang akan diajukan ke murid. Dan yang terakhir sebagai manajer. Biasanya kalimat yang disampaikan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kita berada di posisi manajer. Sebagai guru di saat ini, apalagi kita berada di sudah masuk melaksanakan kurikulum merdeka, yang diminta kita itu adalah sebagai manajer. Kalaupun misalnya belum bisa mungkin dengan kondisi sekolah atau siswa-siswanya, itu bisa sebagai pemantau ataupun teman. Kita kembali masuk ke yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini dalam menerapkan restitusi ada 3 sikap yang harus dilakukan ketika kita menemui atau menghadapi kepada anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Jadi ini bisa yang mana duluan juga bisa diterapkan, tapi 3 ini harus ada ketika kita sedang menemui anak yang berbuat salah. Jadi kita sudah meninggalkan apa yang namanya itu hukuman ataupun konsekuensi. Kita masuk ke restitusi.
Di sini kalau menstabilkan identitas itu ada biasanya kata-kata ketika kita menghadapi anak itu kita menyebutkan berbuat salah itu nggak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, bisa juga kita bisa menyelesaikan ini, atau bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan yang telah dilakukan. Atau kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, itu kata-kata ini biasanya akan masuk dalam dialog. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, itu mungkin ada alasan di baliknya. Nah, ini bisa kita ucapkan di sini kepada anak. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang tindakan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini penguatannya apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, jadi ketika dia melakukan sesuatu di kelas, melanggar keyakinan kelas, nah ini kita tanyakan kepada anak tersebut. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti di masa depan? Nah, kita giring pertanyaan ini. Nah, ini bisa yang mana duluan itu silakan, tapi ketiga hal ini kita masukkan dalam kegiatan restitusi. Adapun dampak kalau kita menerapkan restitusi di sekolah terutama, atau ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Yang pertama, murid dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid nanti akan dapat menghargai diri sendiri, ataupun akhirnya dia mampu menghargai orang lain. Akhirnya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Dan yang selanjutnya, mereka memegang kontrol akan dirinya sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Dan yang terakhir, mereka itu semangat memperbaiki kesalahan atau memperbaiki diri, karena mereka sudah tahu nilai-nilai apa yang harusnya ada di dalam diri mereka. Nah, untuk menerapkan restitusi, biasanya kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, kenapa sebutannya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau yang selama ini kita dengar itu biasanya peraturan kelas, atau biasanya yang terakhir itu kesepakatan kelas gitu. Tapi kenapa kok sekarang namanya keyakinan kelas? Nah, ini ada kasus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kenapa Bapak Ibu? Agar selamat. Atau ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama di masa COVID kemarin? Menjaga keselamatan atau kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas itu dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Jadi sudah masuk kepada keyakinan di dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna atau tanpa mereka ketahui maknanya. Begitu juga dengan murid-murid kita. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebaikan atau kebajikan di
balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya, dan bukan mereka menjadi tidak tertarik atau takut atau hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibentuk di kelas, terutama bisa juga di sekolah untuk keyakinan sekolah bersama guru-guru. Kalau di kelas pastinya dengan bersama guru dan murid-murid. Kemudian keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bahasanya itu lebih sederhana, lebih abstrak, tapi abstrak ya, tidak, poinnya itu tidak terlalu banyak nanti. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan yang lebih umum, lebih banyak maknanya. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam bentuk positif atau dalam kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh atau jangan, terlambat, itu tidak ada di dalam kalimat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah atau seluruh warga kelas karena dibuat di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita benar-benar membuat keyakinan kelas itu yang diterapkan di kelas, bukan dibawa ke rumah atau di tempat yang lain. Selanjutnya, seluruh warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Dan ini diskusinya biasanya cukup panjang karena memahamkan ke anak paham maksudnya sampai semuanya paham, dibuat menjadi keyakinan kelasnya. Nah, salah satu contoh keyakinan kelas seperti ini. Saling menjaga kebersihan dan keindahan, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bisa macam-macam, terhadap diri, terhadap misalnya mengembalikan barang dan lain sebagainya. Dan disiplin. Disiplin itu bisa disiplin waktu, disiplin datang istirahat, misalnya setelah istirahat itu macam-macam. Jadi memang lebih sedikit poin-poinnya. Bahasanya juga lebih umum atau universal. Saling menghargai dan bekerja sama atau belajar dengan antusias dan semangat percaya diri. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian ada sedikit kasus. Nah, ini kemarin ulun diminta untuk membuat ketika ini bukan murni ya Bapak Ibu. Jadi memang ada skenarionya. Mungkin agak kurang jelas. Ini penerapan restitusi. Kita lihat bersama. Maaf ya, sebelumnya ada yang panggil Ibu mau tanya dulu deh. Ada tahu nggak kenapa Ibu panggil di sini? Saya mau bersama
tentang praktek restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini yang disampaikan ketika ulun mendapatkan materi budaya positif yang sebaiknya kita terapkan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira bagaimana budaya positif ini? Apakah bisa diterapkan di sekolah kita? Bisa. Berapa persen kira-kira bisa diterapkan? Masih berusaha. Dicoba dulu ya Bapak dan Ibu. Kalaupun misalnya tadi tidak bisa, belum bisa sampai ke restitusi, paling tidak kita masuk di dalam konsekuensi. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu, menghukum bukanlah sikap yang baik untuk menegakkan kedisiplinan di kelas kepada siswa. Memberi hukuman memang efektif, namun sifatnya hanyalah sementara. Menerapkan budaya restitusi memberikan dampak yang baik dengan jangka panjang, bahkan bisa sepanjang hayat. Dan yang terpenting bagi seorang guru, memahami kebutuhan dasar manusia itu penting menurut saya, sehingga ketika kita menemui siswa yang bermasalah, kita tidak semena-mena memberi hukuman tanpa mengetahui alasan siswa melakukan kesalahan tersebut. Demikian penyampaian budaya positif dari saya siang hari ini. Apakah ada yang mungkin ingin dikoreksi atau ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas kah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau bagaimana penerapannya? Insyaallah mantap. Sedikit tambahan ketika melaksanakan kegiatan memang masih skenario dan proses untuk menuju restitusi itu butuh proses yang cukup panjang dengan mengubah pembiasaan-pembiasaan kita. Salah satunya dengan tadi membuat keyakinan kelas, di mana kita mengajak anak untuk berdiskusi sehingga anak itu terbiasa berpikir, kemudian menjawab, merespon apa yang disampaikan oleh kita. Mungkin itu dari ulun sebagai penutup. Salah dan hilangnya ulun mohon maaf, segala kekurungannya ulun mohon dimaklumi. Demikian siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.